Bab 4320 lawan yang sulit. Gawat, Rikolong tidak akan diserang balik oleh Tobi Kyukan, kata Sugoyan dengan gigi digertakkan. Sebelum pertempuran, semua orang penuh percaya diri, berpikir bahwa Rikolong secara mengejutkan akan menang. Tapi kenyataan menamparkan pipi semua orang dengan keras. Tidak mungkin, meski tidak ada gerakan mundur, Yang Mulia Naga punya cara lain. Jangan lupa apa yang dia gunakan di istana bawah tanah. Orang ini pasti akan mati. Ketua sekte-sekte awan menggertakkan giginya dan berkata, di antara orang-orang yang hadir, jika ingin mengatakan siapa yang paling membenci Eric Kin dan paling ingin dia mati, seharusnya sekte awan pasti akan menempati peringkat pertama. Lagi pula, mereka tidak hanya mengkhianati Eric Kin dan menjadi orang yang dikatakan Eric Kin akan memenggal kepalanya, tetapi mereka juga dihancurkan oleh jiwa hidupnya oleh Eric Kin, yang sama saja dengan kehilangan setengah hidup mereka. Seorang kultivator tidak hanya memiliki kekuatan tubuh Taois, tetapi juga ilmu sihir dan senjata berharga. Leluhur keluarga Chen juga bersorak. Apakah kamu tidak melihat bahwa para tetua klan naga sisik sama sekali tidak gugup? Memang selama ini gejolak emosi akibat kegagalan Rikolong sebagian besar adalah kultivator dari Mingzu dan kayu misterius, namun kepala suku klan naga sisik tetap tenang. Jelas, mereka memiliki keyakinan di hati mereka. Kamu benar-benar membuatku berdarah. Setelah mendarat di tanah, Rikolong menyentuh sudut mulutnya yang merah cerah dan pupil matanya berubah. Menghadapi fase penilaian satu penurunan, seorang kultivator biasa yang dia benci, dia benar-benar kalah dalam tubuh Taois yang paling dia yakini dan itu adalah kekalahan total. Gruar. Rikolong meraung dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kali ini, kehampaan di sekitarnya bergetar, diikuti oleh naga sisik hitam yang menerobos kehampaan. Puluhan naga sisik ini juga mengeluarkan suara raungan naga, lalu bergegas menuju Eric Kin yang sedang menyerbu dengan ganas. Untuk menghadapi naga sisik ini sebaiknya menggunakan teknik tarian naga, tapi sayang. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jika dia melakukan teknik tarian naga di sini, itu jelas akan mengungkapkan identitasnya. Apalagi dia juga ingin melihat berapa banyak manfaat yang ada di level lain setelah tubuh Raja Qin ditingkatkan. Dia menyimpan pedang Qingtong di tangannya dan langsung mengeluarkan pisau Yueyang. Ilmu 7 pedang pembunuh. Wush, wush, wush. Dalam sekejap, Eric Kin memotong puluhan pisau cahaya secara berurutan. Setiap cahaya pisau seperti sabit kematian dan di mana ia lewat, naga sisik dipotong menjadi 2. Namun, kekuatan ilmu sihir dalam Rikolong tidak terletak pada ketajaman naga sisik, melainkan pada kuantitasnya. Di tanah, saat Rikolong terus mengedarkan Reiki, lebih banyak naga sisik muncul dan bergegas menuju Eric Kin dengan padat. Adegan ini sangat menakutkan. Saat ini, Eric Kin seperti perahu datar di tengah badai dahsyat, tetapi dikelilingi oleh ratusan naga sisik yang tubuhnya puluhan kali lebih besar darinya. Eric Kin tidak terburu-buru, saat mundur menuju langit, pisau Yueyang terus berkedip. Pada saat ilmu 7 pedang pembunuh dipotong, aliran Reiki berubah menjadi energi darah. Serangan tangan abis. Keterampilan sihir yang sudah lama tidak digunakan, akhirnya digunakan saat ini. Jejak telapak tangan besar muncul seperti gunung dan semua yang mereka lewati hancur. Penjara naga sisik. Melihat naga sisik yang telah ia munculkan jatuh dengan kecepatan luar biasa, Rikolong pun menyipitkan matanya. Tangan menyatu dengan keras, membuat pose menekan. Segera, naga sisik yang tersisa tiba-tiba meledak dan energi hitam menyebar ke kiri dan ke kanan, lalu menutup ke arah Eric Kin seperti 2 telapak tangan raksasa.
Terima ini. Dalam hal ini, Eric Kin tidak merapal ilmu sihir, tetapi membuka lengannya. Dengan keras, hanya mengandalkan kedua tangan, mereka memblokir penutupan kedua telapak tangan raksasa ini. Bahkan di tengah pergulatan, kedua telapak tangan raksasa itu didorong ke belakang terus-menerus. Akhirnya, terdengar suara gemuruh. Telapak tangan hitam raksasa yang diubah dari naga sisik langsung hancur. Rico Long sudah tidak terlihat. Segera setelah penanggulangan dipatahkan, Eric Kin menangkap Rico Long yang telah menghilang di tanah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan cahaya terang terus-menerus jatuh ke arahnya. Pedang jatuh. Aura kekuatan suci. Melihat pedang besar itu menusuk ke arahnya seperti meteor, jantung Eric Kin berdetak kencang. Rico Long ini jelas menggunakan metode Dewa Bintang. Gerakan Rico Long sangat cepat dan setiap gerakan memiliki tujuannya masing-masing, saling terkait satu sama lain. Metode kedap udara ini benar-benar berbeda dari beberapa pertempuran yang pernah dia alami sebelumnya. Apakah ini pejuang kebanggaan teratas dari daratan Jiushu? Tapi ini juga membuat Eric Kin semakin bersemangat. Semakin sulit lawannya, semakin menarik setelah mengalahkannya. Teknik pengumpul batu. Sebagai tanggapan, Eric Kin juga menamparkan langit dengan keras. Di atas bumi, esensi elemen bumi yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi seperti cacing. Di atas kepala Eric Kin, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi lengan besar. Setelah lengan ini muncul, rasanya seperti menggenggam dan langsung meraih bayangan dari pedang raksasa yang jatuh. Kraak, kraak, kraak. Bilah tajam dengan cepat menembus kulit telapak batu, menusuk ke bawah. Pada akhirnya, aura yang mencengangkan menembus lengan batu, menembus Eric Kin seperti burung yang ketakutan jatuh. Bocah ini sudah mati. Melihat pemandangan ini, banyak kultivator di luar pulau sangat gembira. Tidak, itu adalah teknik serangga yang digunakan bocah ini sebelumnya. Namun segera, para kultivator ini menjadi depresi. Karena tubuh Eric Kin menyebar, tidak ada percikan darah dan sosoknya dengan cepat berubah menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu pikir aku tidak dapat menemukan tempatmu bersembunyi? Saat Eric Kin melakukan teknik gurah dan muncul di udara di satu sisi, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Apa? Pupil mata Eric Kin tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Rico Long mengikutinya ke sini. Aku adalah pangeran dari klan naga sisik dan metodeku jauh lebih banyak dari yang dapat kamu bayangkan. Setelah menghancurkan bola naga redup di tangannya, Rico Long memiliki pedang abadi di tangannya. Mati. Sambil memegang pedang di satu tangan, Rico Long menusuk punggung Eric Kin. Eric Kin benar-benar tidak menyangka bahwa Rico Long dapat mendeteksi lokasinya setelah menggunakan teknik menyelinap. Ini juga baru pertama kali sejak dia menggunakan teknik menyelinap, keberadaannya langsung diketahui oleh seseorang. Apakah ini juga dalam perhitungannya? Pada saat ini, Eric Kin juga berbalik dan pisau Yu yang berbalik dan menebas bahu Rico Long. Dengan jarak sedekat itu, jika dia mundur selangkah, dia akan sedikit terluka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memukulnya dengan keras. Dia memotong punggungnya dan dia mematahkan lengannya. Haha, ayolah kalau begitu. Rico Long tertawa terbahak-bahak, tapi dia juga tidak mengelak. Barang dewa di tangan keduanya jatuh pada saat bersamaan. Yang Mulia sangat pandai menghitung. Pada saat ini, mata tetua rambut putih dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Mulia mengenakan baju besi pelindung yang diberikan oleh Yang Mulia Kaisar Naga Sisik. Tetua Qiu berkata dengan semangat. Itu benar,
Itu adalah armor dewa peringkat 5. Meskipun tidak sebagus armor dewa teratas yang hilang dari klanku saat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh armor dewa peringkat 4. Tetua rambut putih itu tersenyum kecil. Saat itu, klan Naga Sisik memiliki baju zirah yang lebih berharga, namun sayangnya pada akhirnya hilang, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pisau abadi bocah ini tidak bisa menembus armor dewa yang mulia, tapi yang mulia bisa dengan mudah menembus punggungnya. Bersambung.